Oke guys, untuk motor Yamaha Mio ini umurnya sudah 18 tahun ya, baru kita bongkar sekarang dan tidak ganti stang share dan bearing. Kondisinya masih bagus, cuman ada kendala di bagian goyangan ya. Nah, sekarang udah kita center, goyangannya sekarang 0,02 ya. Langsung kita proses perakitan ya. Kita pasangkan dulu rantai keteng. Untuk pemasangan rantai keteng Yamaha Mio harus seperti ini. Kalau misalkan teman-teman mau ganti rantai keteng tanpa belah mesin itu bisa, caranya bisa dipotong. Bisa juga seperti ini dibelah. Kemudian tinggal kita kasih pelumasan di bagian lubang bearingnya ya. Pasang kruk as gak perlu dipanasin karena udah plug kayak gini. Untuk seal kruk as itu masih aman ya guys. Kemudian tinggal kita kasih pelumasan di bagian bearing dan lubang pennya. Kemudian bersihkan ya sisa-sisa oli ataupun kotoran di bagian crankcase karena kita mau proses pengeleman ya, pakai bensin ataupun pakai cleaner. Setelah itu tinggal kita kasih lem ya, tipe sealer seperti ini. Kita totol-totol saja seperti itu. Kita lem cukup satu permukaannya saja, yang ini nggak usah. Nah, perhatikan dua buah pindowal. Kemudian langsung kita pasangkan ya. Kita pasangkan secara lurus seperti ini. Nah, sambil goyang-goyang sambil ditekan. Nah, oke, sudah rapat. Kemudian sekarang tinggal kita pasang baut-bautnya guys. Nah, di sini satu. Ini bautnya jangan sampai ketukar ya, kurang lebih panjangnya 1 cm nih. Saya juga tidak menghafal. Cukup dimasukkan, kalau misalkan kepanjangan ya ganti, jangan diterusin. Kalau kependekan diganti. Yang penting tata letaknya tahu. Nah, ada tersembunyi di situ satu ya. Takutnya pas saat bongkar macet, tenyaho bautnya tinggalin hiji. Oke, langsung kita kencangkan secara bertahap lah. Kalau ngencingin mah gampang ya, pakai perasaan saja. Pakai perasaan, jangan sampai terlalu kencang juga, nanti bisa selek, bisa dol, bisa patah. Jadi harus belajar ngencengnya juga ya. Nah, secara silang dan bertahap. Kalau udah kencang semuanya, bersihkan sisa lemnya supaya nggak kelihatan ini motor bekas bongkaran. Kalau lemnya nggak ngedahdir. Oke, kemudian kita putar. Nah, kita putar harus lancar. Oke, lancar. Setelah itu tinggal kita cek pompa oli. Untuk secara visual ini kasat mata bagus ya, pompa oli bagus. Nah, untuk plastiknya fibernya bagus. Kemudian ini packing. Nah, packing ini mau dipasang mau enggak tidak terjadi masalah guys. Tapi alangkah baiknya dipasang. Kalau misalkan rusak, nggak ada spare, nggak dipasang juga nggak apa-apa. Oke, langsung kita paskan dulu. Nah, harus benar cara pasang pompa olinya juga ya. Kalau benar ngepas, kalau nggak benar dia nyelap, nggak bisa dipasang. Nah, kemudian kita pasang baut yang obeng. Nah, kita kencangkan dulu pakai obeng manual ya seperti ini. Setelah masuk ke dalam baru kita kencangkan pakai obeng ketok ya supaya kencang maksimal. Nah, pakai obeng ketok PH 2 sambil palu ya, palu gedor. Gedorannya 2 kali sampai 3 kali ya. Nah, kalau udah mentok kencang 2 kali 3 kali oke lah. Kemudian kita putar lagi. Nah, kita putar lancar ya, harus bisa berputar kayak gini guys. Oke, sip. Kemudian kasih oli supaya nggak stres. Soalnya pas mesin dihidupkan kalau tanpa oli bisa stres. Kemudian pasang filter per ya, pembuangan ataupun filter oli. Kemudian di sini untuk seal magnet kita ganti baru karena udah bocor. Ke spool juga ladeg. Kemudian ada pen nih, ada pen. Nah, pennya pasangin di bawah supaya nggak jatuh. Kemudian packing kertas aman ya. Kemudian ini karetnya aman, nggak ada rembesan, nggak usah dilem-lem kalau nggak ada rembesan. Kalau ada rembesan mending ganti. Oke, langsung kita pasang. Nah, plug, kalau udah plug udah. Kemudian bautnya ada yang panjang 2. Kemudian bautnya pendek 1. Langsung kita kencengin guys. Sampai di sini untuk tutorial untuk pemula pasti paham. Buat teman-teman yang mau rakit step by stepnya seperti ini, dijamin bisa. Oke, kita kencangkan secukupnya. Nah, setelah mentok kencengin ya, kurang lebih 30 derajat kunci T-nya. Itu udah kencang maksimal, jangan dibablasin. Oke, kita putar lancar. Kemudian ini lidah tensioner bagian atas yang lama udah pada nyoroplok ya untuk karetnya. Makanya kita ganti baru. Kemudian di bagian bautnya ada o-ring ya, o-ringnya bagus dan gak rembes, gak usah dikasih lem. Kemudian langsung kita kencangkan pakai kunci L5, langsung kita kencangkan secukupnya saja. Oke, jangan sampai kencang-kencang nanti patah ya. Kemudian saya pasang dulu 2 buah pindowal seperti ini. Untuk bloknya pistonnya masih di quarter, masih di jalan ya. Sambil nunggu, sambil saya pasang bagian ini. Nah, untuk packing kertas jangan sampai salah ya.
posisinya ada lubang oli. Kemudian untuk packing kertas ini saya gunakan dari produk TGP ya, itu udah terjamin kualitasnya. Jangan pakai KW-KW-an yang ada lemnya, itu bisa menyumbat jalur oli. Kemudian saya rakit dulu bagian spool ya. Untuk kondisi spool ini masih bagus, cuman banyak kotorannya ya sebelumnya karena oli seal magnetnya bocor. Nah sekarang sudah tidak ada banyak oli lagi. Kemudian paskan itu sealnya ya. Nah kemudian paskan seperti ini kabelnya. Kemudian spoolnya paskan, didudukannya kabelnya posisikan yang aman. Nah seperti itu. Kemudian ada plat penahan kabel di sini. Nah oke, kita pasang. Untuk posisinya kalau seperti ini nih. Nah seperti itu guys. Kemudian ada baut. Nah untuk baut-bautnya pakai obeng ya. Jadi jangan sampai salah domisili guys untuk baut-bautnya ya. Nah bautnya di tempatnya biasa. Kemudian untuk spool ini pakai kunci L5. Nah pakai kunci L5 3 biji ya. Oke, setelah itu langsung dikencangkan saja guys. Dikencangkan dulu. Pakai kunci L5 secukupnya saja. Nah kayak gini, usahakan kuncinya yang bagus supaya nggak terjadi ledeh ataupun jebleh nantinya ya. Nah oke. Kemudian untuk baut ini kita pakai obeng ketok PH3 guys. Nah pakai obeng ketok PH3, ketok 3 kali. Nah sampai dengdek. Nah kayak gitu guys, kurang lebih 3 kali ya. Nah seperti itu guys, sampai kencang. Kemudian kita pasang magnet. Nah spin magnet udah nempel di kruk as ya. Nah kita paskan saja. Oke sudah. Kemudian langsung kita pasang ring, kemudian mur. Kemudian langsung kita kencangkan pakai kunci 17 guys. Kunci 17, tahan magnetnya, jangan ragu ya. Bising picilakaen, kalau ragu bisa nyelap nanti kokon. Oke, setelah itu kita pasang kipas. Nah baut kipas itu yang 1 cm bautnya ya. Jangan sampai 1,5 cm, nanti ngagar sepul rajit guys. Jadi harus diperhatikan baut-bautnya juga ya. Oke, setelah masuk semua bautnya tinggal kita kencangkan manual. Tahan kipasnya kayak gini. Nah seperti itu. Oke, setelah kipas kita kencangkan, langsung kita lari ke perakitan standar 2 guys. Untuk asnya udah kita kasih template ya. Kasih template. Kemudian pasang ring dan pasang sepinya ya, spie-nya. Nah langsung kita gunakan tang. Nah oke, udah masuk. Sekarang lari ke bagian pemasangan per. Nah, pemasangan per gunakan obeng seperti ini sebagai alat bantu. Nah oke, pegangin, kita tarik ke atas. Nah begitu tekniknya guys. Oke, sudah terpasang karena itu sangat keras sekali guys. Oke, sekarang kita proses perakitan bagian ring piston. Nah blok piston sudah datang di quarter ya. Ini ring expander, ring cacing ataupun ring oli. Nah posisikan seperti ini. Ini selera masing-masing ya. Setiap mekanik punya cara masing-masing, tempatnya masing-masing. Kemudian untuk pasang ring oli yang tipis ini bebas bolak-balik ya. Nah untuk celah-celahnya yang penting jangan sampai sejajar. Untuk penyimpanannya bebas sih, sesuai selera. Kemudian ini ring kompresi 1, kompresi 2. Nah ini ada T doang, kemudian ada 1. Nah yang T doang itu tajam, sisinya pinggirnya tajam, itu ring kompresi 2. Nah kita pasang ring kompresi 2. Kalau yang ujungnya tumpul, ring seher ini, nah itu ring kompresi 1. Yang ada tandanya disimpan di atas ya, jangan dibalik karena beda bentuknya. Kemudian tinggal kita pasang spie-nya dulu ya. Kancing pen piston ini harus dipasang, benda kecil ini jangan sampai lupa. Kalau lupa nanti blok bisa baret ya. Karena nonjol, nonghol nanti pennya. Oke. Posisikan seperti itu. Mau yang kiri dulu, yang kanan dulu bebas. Kemudian kita kasih oli biar enggak stres. Kemudian langsung kita pasang. Nah, seperti itu. Dan di sini harus perhatikan tanda panah guys. Ada tanda panah. Nah tanda panah itu menghadap ke bawah ya, jangan ke atas. Bagian pen piston kita kasih oli juga. Kemudian langsung kita pasang. Oke, setelah kita pasang sampai masuk, kemudian pasang spie-nya lagi. Nah pasang spie-nya guys. Oke, udah masuk ya guys. Kemudian tinggal kita pasang blok piston. Kita kasih oli lagi di bagian piston, di bagian blok piston kita kasih oli lagi.
Masukkan dulu lidah tensioner, kemudian posisikan ke depan dulu supaya mudah. Masukkan dulu celah ring kompresi 1, celahnya dulu ya. Baru kita tekan punggungnya. Masuk kompresi 1, kompresi 2. Masukin celahnya dulu, baru punggungnya. Setelah masuk dua-duanya goyang-goyang, langsung sleb masuk. Kemudian tarik dulu rantai keteng, jangan didorong dulu. Nah, rantai keteng harus masuk dulu, tarik pakai curug seperti ini. Kalau curug besar nggak bisa masuk. Langsung kita dedetin ke bawah, jangan dipaksa dulu, kita paskan dulu. Nah, paskan pindawalnya. Nah, paskan, oke, plek, masuk gampang ya. Kemudian langsung kita tarik kayak gini ya, maju mundur. Oke, setelah itu kita bersihkan sisa oli di bagian blok sedikit ya, supaya gak terlalu ngebul ketika pas hidup. Langsung kita top di sini guys, sebagai top pertama. Nanti top kedua lihat di magnet. Kemudian lidah tensioner bagian bawah kita pasang. Kemudian kita pasang 2 buah pindawal. Nah, 2 buah pindawal. Setelah itu tinggal kita rakit bagian headnya. Untuk seal clamp-nya kita pakai grand, dan clamp-nya juga kita pakai grand Upo, Mio Smell itu sama saja. Oke, ini udah di skir, bos clamp bagus, langsung kita pasang. Udah dibersihkan intake dan ekosnya. Kemudian di sini ada ring tuh ya, ring plat, jangan sampai lepas, itu ganjal. Kemudian masukkan seal clamp-nya ya. Caranya seperti ini. Bebas ya cara pasang seal clamp mah, sesuai dengan selera, mau sebelum clamp ataupun setelah clamp. Kemudian untuk pair clamp, nah seperti ini, panjangnya sama, di atasnya ada marking yang ada cat warna coklat di atas sebagai topnya. Kalau nggak ada cat hilang, yang renggang di atas, yang rapat di bawah. Oke, kita masukkan retainer dan kuku clamp pakai jempol. Ini nggak kuat, saya masih belum ngopi. Nah, kalau nggak kuat kita dorong pakai alatnya guys. Nah, seperti ini, tinggal didorong saja. Oke, sudah masuk. Nah, tinggal yang satunya lagi. Nah, yang satunya lagi seperti ini, didorong. Oke, sampai masuk guys. Nah, setelah masuk, baru tinggal kita pasang pelatuk ya. Tutorial pasang pelatuknya seperti ini ya, contohnya ya. Kalau misalkan teman-teman sulit, nah agak dimiringkan. Setelah miring, kemudian lempengin, pasin di bagian lubang-lubangnya. Kemudian pasang pennya. Jangan sampai kebalik pasang pennya ya, yang ada derat ulirnya di luar. Ada juga dulu saya pernah ngalamin yang masangnya kebalik, dimana pas bongkarnya saya kesulitan banget. Susah bongkarnya kalau kebalik guys, karena deratnya di dalam. Nah, kemudian kita pukul perlahan, mau pakai baut boleh. Ini ketok-ketok dikit aja, jangan pakai perasaan yang sangat ekstra. Launan we tah. Kemudian yang satunya lagi tutorialnya nih. Nah, miringin, piringin. Nah, kayak gitu. Kemudian lempengin. Nah, pasang pennya lagi. Nah, di sini sudah mantap belum guys? Sudah ada yang masuk belum ke otak gitu? Nah, pastinya harus ada ya, harus ada masuk guys. Oke, setelah itu tinggal kita masukin pennya sampai mentok. Nah, kemudian setelan klepnya kita kendorin supaya pas masang noken as enggak mentok ke pelatuk. Nah, posisikan langsung top noken asnya, langsung kita tekan, udah langsung masuk guys. Langsung kita pasang platnya guys, plat dan baut L, kunci L5 ya, langsung kita kencangkan. Oke, kita kencangkan secukupnya saja. Oke, putaran lancar. Sekarang langsung kita pasang guys. Bersihkan dulu ya bloknya, kemudian packing kita pasang. Untuk packingnya mau dikasih lem boleh, nggak dikasih juga nggak masalah kalau original. Cuman kasih lemnya jangan sampai ngejeblek ya, tipis-tipis aja. Nah, oke, udah masuk. Kemudian ini ringnya ring tembaga semua guys. Sebenarnya ring ini harus ganti ketika
buka, soalnya udah pada nyerelot, tapi bisa dipasang lagi. Yang penting pas di bautnya supaya nggak terjadi rembesan oli. Nah, murnya wajib mur topi, jangan mur kosongan. Kalau mur kosongan pasti oli rambereh. Nah, seperti itu guys, yang rata di dalam, yang ngejeglong di luar, jangan sampai dibalik karena nantinya nggak rata. Oke, setelah itu tinggal kita kencangkan guys. Kita kencangkan dulu secara silang. Saya langsung pakai torsi. Nah, namun bertahap kencenginya. Silang dulu kayak gini. Oke, lalu kita langsung torsi sekarang. Nah, sampai bunyi. Saya torsi di 25 Nm. Nah, untuk baut yang 8-nya ini saya kencangkan manual. Kalau pakai torsi di 12 Nm, 10 sampai dengan 15. Yang paling aman tengah-tengah 12 Nm. Karena bautnya panjang, guys. Oke, setelah itu langsung kita topkan, guys. Nah, yang patokannya garis tengah guys, garis T tengah ya, tuh T. Oke, kemudian tensioner otomatisnya kita putar ke kanan sampai naik ya. Kemudian pasang sentriknya, nah garisnya menghadap ke depan ya. Langsung kita pasang, posisi noken as sudah top, bebas. Kemudian kita atur di sini, kita paskan. Nah, harus pas dan langsung harus pas masuk guys. Pastikan sintriknya pas dicoakan noken as ya, harus masuk. Nah, ini udah masuk pas. Kemudian pasang ring besar ini seperti ini. Kemudian bautnya baut topi. Kalau bautnya ini rusak, ganti pakai baut step, ditukar. Karena bautnya sama kualitasnya. Langsung kita kencangkan, tahan magnetnya, kita putar 27 Nm. Langsung kita putar-putar guys. Oke, setelah diputar tinggal kita posisi topkan lagi guys. Kita posisi topkan lagi. Karena kita mau setel celah klep. Untuk setel celah klep kita gunakan puller ya. Yang in 0,10, yang X 0,10. Kita gunakan kunci untuk setelnya ya. Nah, seperti ini, jangan terlalu kencang-kencang juga, nanti selek karena ini baut kecil. Baut kecil oilnya oil halus. Nah, yang X juga sama, cara ngencenginya kayak gitu guys. Oke, setelah kencang dua-duanya kita pasang tutupnya ya. O-ringnya diganti ya karena rembes. Nah, o-ringnya ganti, langsung kita kencangkan pakai kunci 24. Kemudian untuk tutup sentriknya, o-ringnya juga kita ganti karena udah rembes ya, udah ketas. Langsung kita pasangkan guys. Kita pasangkannya lalaunan supaya karetnya nggak ngelipet. Nah, kayak gitu. Kemudian pakai kunci L5 bautnya. Kemudian masukkan oli ya. Pembuangan oli udah kita kencangkan. Langsung kita tes di sini guys. Kita tes. Nah, udah ada ya, udah ada keluar tuh muncrat. Sip guys. Oli sudah naik ke bagian head ya. Langsung kita kencangkan lagi. Kemudian kita rakit ini gigi starter one way. Nah, gigi starter one way ini sudah ada bunyi ya, digas hilang. Nah, tandanya gigi itu harus diganti, cuman cari yang original susah guys. Kemudian pasang spinya. Tapi itu nggak terjadi masalah, nggak bakalan buat mogok motor, cuman ada suara aja, cek 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 gitu guys. Digas hilang. Kemudian pasang gigi starter. Ada ring dulu bagian dalam. Nah, kemudian ring lagi bagian luar. Kemudian pasang tutupnya seperti itu guys. Untuk ukuran bautnya 1 sentian ya. Bautnya pendek. Nah, untuk proses ini udah guys, tinggal kita pasang bagian CVT, bagian cover, semuanya pasang.
Pokoknya gampang lah, untuk selanjutnya banyak. Nah sekarang tinggal kita pasang one way. Pasang one way. Setelah one way, mau dinaikin dulu ke rangka boleh, mau dirakit di sini juga boleh. Oke, setelah itu sudah semua terpasang ya. Kita cek engine udah nyala dan suara mesinnya seperti ini. Ini ada kendala di bagian gigi one way ya, ada cek digas hilang, dan suara mesin sudah halus guys. Motor sudah bisa digas. Oke, mantap.